Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rumah Belajar. Halo sahabat Rumah Belajar. Perkenalkan, nama saya Ibu Sunarsi, guru matematika di CLC 51 Sungai Balung. Hari ini kita akan belajar matematika. Materi yang akan kita pelajari adalah Teorema Pitagoras. Nah, sebelum lebih lanjut ke materi kita hari ini, coba perhatikan ada gambar apa saja ya yang ada di sini. Wah, hebat ya semuanya. Betul ya. Ini ada tas dengan corak segitiga dan ini ada tangga yang bersandar di tembok dan ini ada tangga di dalam rumah dengan bentuk segitiga. Dan ini ada juga penggaris segitiga dan ini ada seorang anak yang sangat penasaran berapa ya tinggi tiang bendera itu. Sahabat Rumah Belajar, penasaran gak? Siapa sih penemu dari Teorema Pitagoras itu? Penemu dari Teorema Pitagoras itu adalah ini. Jadi penemu dari Teorema Pitagoras itu adalah Pitagoras sendiri. Teorema Pitagoras diambil dari nama dari penemu Teorema Pitagoras. Baiklah, setelah menyimak video pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat yang pertama, siswa dapat menunjukkan kebenaran Teorema Pitagoras. Yang kedua, siswa dapat menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang dua sisi yang lainnya diketahui. Dan yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan Teorema Pitagoras. Ini adalah salah satu contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Pak Ali memiliki sebidang sawah berbentuk persegi panjang dengan panjang 20 meter dan lebarnya 15 meter. Pak Ali akan membuat pematang sawah pada salah satu diagonalnya, kemudian menanaminya dengan cabai. Jika jarak antar cabai setengah meter dan harga biji satu cabai 2.000, maka berapa biaya yang harus dikeluarkan membeli biji cabai? Nah, ini merupakan salah satu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga jika kalian memahami dengan benar apa itu Teorema Pitagoras, maka kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan mudah. Selanjutnya, coba perhatikan gambar berikut. Manakah yang termasuk segitiga siku-siku? Ya, tepat sekali. Jadi, yang pertama yang berwarna merah ini adalah segitiga siku-siku, ditandai dengan tanda siku itu. Yang hijau bukan siku-siku, kemudian yang hijau tua juga bukan siku-siku, dan yang berwarna biru ini adalah segitiga siku-siku. Selanjutnya, perhatikan gambar segitiga berikut. Segitiga ini memiliki panjang sisi A, panjang sisi B, dan panjang sisi C. Oke, jadi pada gambar ini itu merupakan segitiga apa? Ya, betul sekali. Jadi ini merupakan segitiga siku-siku. Selanjutnya yang disebut sisi miring yang mana? Ya, sisi miringnya itu adalah garis C atau panjang C ya. Selanjutnya kalau sisi siku-sikunya yang mana? Berarti dia yang berada di sudut siku-sikunya. Jadi sisi B dan sisi A dia saling tegak lurus. Jadi sisi siku-sikunya adalah
dikasih 4 cm, sehingga luas persegi di samping adalah 4 kali 4, yaitu 16. Oke, next. Selanjutnya ini kita juga harus memahami kuadrat dan akar kuadrat suatu bilangan. Contoh, misalkan 6 kuadrat itu artinya berapa? Iya, jadi kuadrat itu perkalian angka yang sama. Jadi kalau 6 kuadrat berarti 6 kali 6, hasilnya adalah 36. Contoh misalkan 10 kuadrat berarti sama artinya dengan 10 kali 10, yaitu 100. Satu kali lagi, misalkan 1,5 kuadrat, ya berarti 1,5 kali 1,5, yaitu 2,25. Kalau akar bagaimana? Nah, kalau akar ini sebenarnya kebalikan dari kuadrat. Jadi kalau kuadrat 6 kuadrat itu 36, berarti akar dari 36 itu adalah 6. Kebalikannya ya, berarti kalau akar 49 berapa? Jadi kalian harus mencari kuadrat yang hasilnya 49, yaitu 7. Jadi akar 49 itu kan 7. Berarti 7 kuadrat berapa? 49. Ya begitu saja, hanya berkebalikan ya. Ini bisa dilanjutkan sendiri. Jadi ya lebih selanjutnya adalah menemukan rumus teorema persamaan. Ini terdapat 3 buah persegi A, persegi B, dan persegi C. Kemudian kalian harus menata persegi ini menjadi bentuk berikut. Oke, lanjut ya. Coba perhatikan ini yang berwarna ungu. Ini panjang sisi perseginya berapa? Panjang sisinya adalah A. Berarti luasnya adalah A kuadrat. Kemudian persegi yang kecil itu ada, tadi kita misalkan B ya. Sisinya berarti luasnya adalah B pangkat 3 atau B kuadrat. Oke, selanjutnya persegi yang ketiga itu panjang sisinya adalah C, maka luasnya adalah C kuadrat. Oke, bisa dilanjutkan. Selanjutnya amati segi A, B, C, D. Kemudian pada persegi A kuadrat buatlah garis yang sejajar dengan AD. Oke, A ke D ya. Nah, itu kita buat garis yang sejajar terus sampai ke persegi A. Oke, selanjutnya adalah membuat persegi A kuadrat. Pada persegi A kuadrat buatlah garis yang sejajar AB. Sejajar AB. Oke, ditaruh di persegi A. Selanjutnya potonglah persegi A kuadrat menurut kedua buah. Potong. Oke, selanjutnya pindahkan model persegi A ke C kuadrat. Pindahkan. Ya, yang ungu itu adalah persegi A tadi ya. Persegi A, betul, persegi A. Oke, selanjutnya yang B itu kita pindahkan juga ke C kuadrat. Nah, jadi di sini ya, B kuadratnya pindah ke sini. Apakah persegi B kuadrat ke C kuadrat tepat menempati persegi C kuadrat? Jawabannya adalah iya, sangat tepat. Dari sini, simpulan apa yang dapat kalian peroleh? Oke, selanjutnya kita bisa menyimpulkan ternyata bahwa segitiga siku-siku dengan panjang sisi miring C dan panjang sisi siku-siku A dan B maka dapat dirumuskan dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat.
Jadi ini yang disebut dengan rumus teorema Pitagoras. Jadi pada teorema Pitagoras berlaku sisi yang miring kuadrat itu akan sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya. Nah, perhatikan contoh segitiga berikut. Berapakah panjang sisi miringnya? Diketahui A-nya 5, B-nya 12. Maka yang ditanya adalah sisi miringnya atau yang paling panjang. Jadi kita bisa menggunakan prinsip teorema Pitagoras, yaitu si kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana A-nya sudah tahu, A-nya 5 dan B-nya adalah 12. Maka kita substitusikan atau kita masukkan ke persamaan yang teorema Pitagoras itu ya. Jadi C-nya karena belum tahu tetap sama dengan A-nya diganti dengan angka 5 karena A-nya 5 ya. Terus ditambah dengan B-nya kan 12, maka B di sini diganti dengan angka 12. Jadi C kuadrat itu akan sama dengan 5 kuadrat berapa? Ya, tadi sudah ya. Jadi 5 kuadrat itu 5 kali 5 yaitu 25. Dan 12 berarti 12 kuadrat, hasilnya 144. Maka C kuadrat itu sama dengan ya ditambah ya, jadi 169. Maka C-nya berapa? Ya, kita akarkan. Akar dari 169 itu adalah 13. Jadi sisi miringnya 13 cm. Ini contoh yang kedua, perhatikan sisi miringnya sudah tahu sama salah satu sisi yang siku-siku, berarti masih sama, gunakan prinsip teorema Pitagoras ya. Ini diketahui A-nya 10, C-nya 26 ya. Kalau rumusnya tetap sama, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita substitusikan ke sini ya, jadi C-nya ada 26, kita ganti dengan 26 kuadrat sama dengan A-nya diganti angka 10 dan B-nya dibiarkan begitu saja. Kita lanjutkan, 26 kuadrat itu adalah 676. Jadi kita tulis 676 sama dengan B-nya tetap ditambah dengan 10 kuadrat itu 100 ya. Nah, kalau begini berarti B kuadratnya itu tinggal dikurangi saja. 676 dikurangi 100. Jadi B-nya adalah akar dari 576 yaitu 24 ya. Nah, demikian tadi pembahasan materi tentang teorema Pitagoras. Berikut ini adalah latihan untuk menguji seberapa paham kalian mempelajari tentang teorema Pitagoras. Tetap semangat belajar. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk terus belajar. Sahabat rumah belajar, semoga kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Salam rumah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.